Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Hari ini kita akan memulai mata kuliah Geologi Lingkungan dengan tema pemetaan topografi dan klimatologi dalam perspektif dunia perencanaan. Jadi peta topografi dan peta klimatologi ini nanti akan digunakan walaupun mungkin tidak secara langsung peta topografinya, tetapi turunan-turunan dari peta topografi ini digunakan dalam berbagai analisis dan data-data yang akan diproses dalam pembuatan RDTR maupun dalam skala umum. Kita bisa lihat dalam dunia perencanaan dan penyusunan rencana tata ruang umum dan detail, penggunaan topografi ini sangat diperlakukan. Kemudian bisa kita lihat pada peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2021 yang berisi mengenai penyelenggaraan penata ruang pada paragraf 5 yang menjelaskan mengenai penyusunan rencana tata ruang kota terdapat pasal yaitu pada pasal 23 itu pada poin pengumpulan data disebutkan bahwa data yang dikumpulkan dalam pembuatan peta RT/RW adalah peta dasar dan peta tematik. Kemudian analisis yang dilakukan adalah analisis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup yang terintegrasi dengan kajian lingkungan hidup. Dari data tersebut bisa kita lihat pada peta dasar ketika kita merujuk pada aturannya yang diatur pada peraturan pemerintah nomor 45 tahun 2021 dalam penjelasannya peta dasar itu salah satu unsur yang harus dipenuhi adalah mengenai data konturnya atau ipsografinya, sehingga bisa kita cermati di sini bahwa penggunaan peta topografi itu digunakan baik secara peta dasarnya maupun peta tematiknya. Kemudian kita lihat analisisnya, di sini adalah analisis daya dukung dan daya tampungnya. Salah satu aspek yang digunakan adalah SKL kelerengan, dan kelerengan ini nanti bisa kita lihat atau bisa kita dapatkan ketika kita memiliki data kontur. Jadi dari data kontur nanti kemudian kita proses, kemudian di dalamnya nanti bisa kita klasifikasikan kelerengan yang ada di daerah tersebut. Sehingga kita perlu ketahui bahwa data topografi ini sangat penting digunakan pada saat ketika kita membuat proses perencanaan. Nah, kemudian ini kita bisa lihat salah satu contoh dari analisis aspek fisik dan lingkungan. Kita bisa lihat di sini. Di sini bisa ada yang namanya klimatologi, kemudian di sini topografi. Dari kedua data ini kita bisa lihat nanti kondisi morfologinya, kemudian kestabilan lerengnya, sehingga dari kestabilan lereng ini nanti bisa kita lihat analisis kemampuan lahannya. Dari analisis kemampuan lahan, kita nanti bisa melihat, kita masukkan datanya lagi, yaitu analisis kestabilan lahannya. Nah, kita bisa lihat salah satu inputan di sini adalah topografi dan klimatologinya. Jadi data-data topografi dan klimatologi ini nanti dimasukkan dalam proses pembuatan satuan kemampuan lahannya. Oleh karena itu kita harus mengetahui secara pasti data topografi seperti apa saja yang nanti dibutuhkan oleh perencana ketika kita melihat aspek perencanaan tata ruang. Kemudian pertanyaan selanjutnya, ketika tadi kita sudah tahu topografi, data yang digunakan dalam pemrosesannya, pertanyaannya adalah apakah teman-teman sudah tahu apa yang dimaksud dengan peta topografi tersebut? Nah, di sini kita lihat peta topografi itu adalah peta yang menyajikan gambar permukaan bumi dengan seteliti mungkin. Kemudian sejauh skalanya itu memungkinkan dan menunjukkan elemen-elemen baik alami maupun kultural. Jadi dari peta topografi ini kita tahu tentang alamnya, apakah dia pegunungan, apakah dia cekungan, apakah dia bentuknya lereng, atau bukit. Itu bisa lihat kita dari peta topografinya. Terutama kita melihat dari ketinggian kontur yang ada di situ nanti.
Dari konturnya apakah bentuknya seperti apa, itu nanti menjadi hal yang sangat penting perlu diketahui oleh teman-teman untuk melihat kontur dari peta topografi tersebut. Nah, kemudian kita harus tahu apakah yang dimaksud dengan kontur. Jadi, kontur itu adalah sebuah garis yang menghubungkan tempat-tempat yang sangat tinggi di suatu permukaan di tanah di dalam peta. Jadi, bisa kita bayangkan ketika sebuah peta atau di permukaan bumi dengan ketinggian-ketinggian yang sama, itu dihubungkan dengan sebuah garis. Jadi, satu garis kontur itu akan menghubungkan ketinggian-ketinggian daerah yang sama. Kemudian semakin rapat dari sebuah kontur, itu menunjukkan elevasinya itu kenaikannya semakin cepat. Jadi semakin rapat dan kemudian semakin lama semakin tinggi nilainya, itu menunjukkan bahwa daerah tersebut berupa pegunungan. Kemudian konturnya itu jarang-jarang, kemudian kenaikannya itu relatif kecil, itu menunjukkan daerah tersebut adalah daerah yang datar. Jadi, bagaimana pemanfaatan peta topografi ini adalah kita bisa melihat bentang alam dari daerah tersebut, kita identifikasi dari data-data kontur tersebut. Nah, sebagai contoh karakteristik dari data kontur seperti ini. Jadi, semakin lama kontur-kontur ini itu nilainya semakin tinggi. Kita bisa lihat di sini dari 100, dia naik terus kelipatan 100, 100, 100. Yang paling kecil di sini adalah 900. Nah, ini adalah bagaimana kita melihat bumi, posisinya kontur ini adalah bagaimana kita melihat permukaan bumi dari atas. Jadi posisinya tegak lurus dengan mata kita. Jadi kita melihat gunungnya itu dari atas. Nah, kenapa kita bisa tahu kita gunung? Di atas ini yang paling kecil ini nilainya lebih daripada daerah-daerah atau garis yang di bawahnya. Jadi ini kenaikannya ada 100, 200, 300, 400, 500 sampai dengan 900. Ini menunjukkan daerah tersebut adalah daerah pegunungan. Jadi teman-teman harus tahu nanti bagaimana melihat dari data peta, data kontur. Kita lihat, oh ternyata daerah tersebut menaik terus sampai di daerah paling kecilnya, puncaknya itu semakin kecil. Nah, nanti juga ada perbedaan juga. Ketika daerahnya itu ada yang naik, kemudian di daerah-daerah atasnya atau garis-garis kontur yang atas ini kok nilainya menjadi menurun. Nah, kita bisa lihat di sini sebagai contoh. Jadi, garis-garisnya ini kita bisa lihat dari 25, 50, 75, 100, tiba-tiba dari 100 ini di dalamnya ada penurunan. Nah, kita bisa bayangkan bahwa di dalamnya ini itu lebih rendah daripada yang puncaknya di sini. Otomatis kita bisa melihat bahwa daerah tersebut adalah sebuah kawah atau cekungan. Selanjutnya, kita bisa lihat. Jadi, di sini kontur itu nanti kan dia berkelok-kelok dan sebagainya. Itu juga tidak mempengaruhi ketinggiannya. Jadi satu garis kontur yang dihubungkan oleh satu garis yang sama itu memiliki ketinggian yang sama. Nah, yuk kita bermain tebak-tebakan. Di sini bisa kita lihat ada ini garis konturnya, kemudian ini bentuknya kita hubungkan. Jadi ketika ini semakin ini nanti contohnya yang A ini. Nah, A ini ada yang ada dua bentuk. Nah, ini ada yang dua bentuk, ada 1, 2, 4. Nah, ini ada dua bentuk. Kemudian yang mana? Ini bisa kita lihat dari posisinya. Nah, yang kedua adalah kita bisa lihat daerah yang sini itu lebih luas, kemudian yang sini kecil, berarti yang sini sama sini itu lebih tinggi di sini. Nah, kemudian di sini
daerahnya relatif lebih luas. Nah, ini kita bisa lihat bahwa A ini menunjukkan garis kontur di 2. Jadi 2 ini, bentuk yang 2 ini, morfologi 2 ini adalah garis konturnya seperti ini. Nah, silakan saya kasih waktu 1 menit untuk teman-teman melakukan proses capturing. Nah, nanti teman-teman coba selesaikan di soal-soal yang lain. Ada B, C, D, E, F, itu bila dihubungkan di mana. Nah, kalau sudah selesai, coba kita cocokkan dengan jawaban teman-teman. Nah, apakah di ke-6 soal ini teman-teman jawabannya benar semua? Semoga teman-teman bisa semuanya. Nah, sederhanakan cara untuk melihat garis kontur ini. Kemudian kita juga bisa melihat daerah aliran sungainya atau water sheet-nya nanti. Nah, dalam jenis kontur, pada dasarnya itu nanti ada terbagi menjadi 2, yaitu yang namanya garis kontur mayor dan garis kontur minor. Mana sih yang dimaksud dengan garis mayor dan minor? Kita lihat di skala di peta ini. Nah, garis yang warnanya tebal ini itu adalah kontur utamanya. Nah, jadi contohnya 9.600, kemudian 8.800. Ini yang disebut dengan kontur mayornya. Di kontur mayor ini itu nanti kita bisa lihat kenaikannya. Nah, jarak setiap kontur mayor dan minor ini ada yang lebih tipis, disebut ini adalah kontur minor. Nah, indeks kenaikan setiap kontur ini bisa kita hitung. Nah, rumusnya, jadi nanti ketika teman-teman melihat sebuah peta, kemudian teman-teman ada garis konturnya, kemudian teman-teman pengen melihat, oh, skala peta sekian, itu garis konturnya kenaikannya harus seperti apa. Nah, itu ada rumusnya. Jadi, rumusnya adalah 1/2500 maaf, bukan 1/2500, tetapi di sini saya coret. Jadi, bukan 1/2500, tapi 1/2000. Ya, 1/2000 dikali dengan nilai skalanya. Nah, makanya ketika nanti di skala 1/10.000, maka nilai interval konturnya kenaikannya adalah tiap meter. Contohnya nanti 5 meter, jadi selanjutnya adalah 10 meter. Nah, kemudian 25.000, maka interval konturnya 12,5 meter. Kemudian pertanyaan untuk teman-teman, kalau skalanya 5.000, berapa indeks kenaikannya? Nah, kita bisa lihat, kita coba hitung bersama. 1/102000 kali 5.000 sama dengan, oke, kita coret, adalah 2,5 meter. Jadi kalau kalau teman-teman membuat peta dengan skala 1/5000, maka interval kontur yang digunakan untuk mayornya adalah kenaikannya adalah 2,5 meter. Jadi kalau yang paling rendah itu nanti ada 2,5 meter, kenaikannya naik menjadi 5 meter. Seperti itu. Nah, kemudian itu contohnya kalau 1/1000. Nah, kalau peta 1/1000 berapa? Kita akan coba hitung. Nah, kita hapus dulu sebentar. Nah, 1/1000 berarti 1/2000 dikali 1000.
maka kita bisa coret sama dengan 0,5 meter. Nah, jadi kalau teman-teman membuat peta 1:1000, kenaikannya nanti adalah setiap 0,5 meter. Jadi contohnya paling rendah itu adalah 1 meter, maka naik lagi 1,5, 2 meter, nah, naik-naik terus seperti itu. Dan ini rumus ini teman-teman harus ingat 1:2000 kali skala. Ini harus diingat-ingat karena ini nanti sangat diperlukan ketika teman-teman untuk melihat atau mempelajari peta kontur tersebut. Nah, selanjutnya di sini kita akan melihat yang dinamakan penampang melintangnya. Jadi kontur kan kita lihat dari atas, bisa kita lihat dari samping. Contohnya ini 50, 55, 60. Nah, ketika kita buat garis lurus, ini, nah seperti ini adalah 55, di sini ada 45, 50, 55, kemudian 60. Nah, ini titik A, B, C, D, E, F, G. Nah, kita anggap seperti itu. Ini A, B, C, D, E, F, G, H. Ini ada di 50, 55, di sini 65. Nah, kita lihat A itu 50, kemudian B itu 55, naik dia, kemudian C itu 65, C itu 65, dia naik lagi, kemudian E itu 65, dia datar. Nah, kemudian kita ulang. Jadi A50, B55, 60, 65, C60 sini, kemudian D65, E65, F60, F G55, sini 50. Nah, bisa lihat seperti ini bentuknya. Nah, ini adalah bentuk dari penampang melintangnya. Nah, ini penampang kita adalah sayatan, kita ambil satu garis. Nah, itu kemudian bentuknya seperti ini. Ini teman-teman fungsinya apa? Penampang melintang ini kita bisa melihat secara ke samping. Nah, dari peta kontur tersebut. Nah, ketika kita nanti belajar peta topografi ini di skala teknis, di peta 1:500, peta banding 1:100, itu peta kontur ini sangat penting. Kenapa? Peta kontur ketika kita sampai ke penampang melintang ini, kita akan menghitung nanti volumenya. Jadi volume bisa kita hitung lewat sini nanti. Jadi volume galian timbunan, volume air dan sebagainya. Contohnya danau, ketika kita memiliki peta topografi dari dasar danaunya, kita bisa menghitung volume danau itu nanti seberapa, seperti itu. Nah, tapi di sini teman-teman juga harus tahu, seperti yang saya jelaskan tadi, untuk memproses profil melintang ini nanti. Saya hapus dulu. Oke, kemudian sumber-sumber data topografi untuk membuat peta kontur ini ada apa saja sih?
Nah, ini nanti teman-teman sesuaikan sesuai dengan kebutuhan. Jadi, sebagai contoh ini, teman-teman membuat RDTR. Maka, dia adalah peta 1:5.000 outputnya. Nah, peta 1:5.000, kita sudah bisa lihat tadi, data yang digunakan adalah untuk skala petanya adalah kenaikannya adalah setiap 2,5 meter. Data yang bisa digunakan dengan ketelitian ini adalah pengukuran menggunakan metode LIDAR. Nah, kita nanti harus mengetahui metode apa yang pas dengan data yang akan kita gunakan. Seperti itu. Jadi, data LIDAR itu digunakan ketika kita menggunakan 1:5.000. Kemudian, RT/RW. RT/RW di sini data yang digunakan adalah 1:. Nah, sebentar dihapus dulu biar lebih jelas. Contohnya RT/RW. RW adalah 1:, perkotaan 25.000. Nah, kalau 1:20.000, coba kita hitung dengan skalanya tadi berapa? Rumusnya 1:2000 kali 25.000. Oke. Di 12,5 meter. Nah, data ini 12,5 meter ini bisa kita dapatkan pada penggunaan data satelit ataupun DEMNAS. Jadi DEMNAS ataupun data satelit bisa digunakan nanti ketika kita pengen interval yang 12,5 meter. Nah, kemudian bagaimana proses pembuatan data kontur yang kita dapatkan dari yang pertama nanti SRTM, ALOS Pulsar, ataupun Sentinel, ataupun DEMNAS yang di-provide dari BIG. Nah, ini menjadi tugas teman-teman. Jadi teman-teman silahkan setelah ini teman-teman download data ini. Nah, dari mendownload data itu, kemudian teman-teman nanti proses menjadi kontur dan DEM, kemudian bandingkanlah setiap data yang ada. Contohnya teman-teman di daerah Semarang, teman-teman mendownload data SRTM, Kota Semarang, kemudian data DEMNAS, Kota Semarang, dari dua data ini kemudian dibandingkan. Bentuk penampang melintangnya nanti seperti apa, kemudian bentuk konturnya seperti apa. Nanti kita bisa lihat apakah dua data yang diakses dari dua tempat berbeda ini hasilnya sama atau berbeda. Kalau berbeda, nanti kita akan mengkaji lagi apakah perbedaan itu disebabkan oleh bagian apa. Nah, karena kalau kita nanti sudah tahu, nanti kita akan lebih mudah menganalisis ketika kita memiliki sebuah data kontur atau data DEM, kemudian kita peruntukan untuk apa, kita nanti menjadi lebih mudah. Oke, seperti itu untuk materi kita hari ini. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.